maju bersama untuk Indonesia. Keadilan merata di negaraku tercinta. Mari topang bersama damaikan Indonesia. Rakyat adil sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara. Rakyat Indonesia, di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara. Rakyat Indonesia, di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Bu mau ngelapor ini yang paling baru ternyata ada kasus tentang penggelapan uang koperasi. Padahal koperasi itu berbadan hukum loh, tapi tetap ada yang menggelapkan. Dan yang lebih menyedihkan ini adalah yang menjadi anggota koperasi adalah guru-guru. Guru-guru Iya. SD di Kecamatan Rungkut. Benar. Dan ini ternyata yang menggelapkan siapa kalau boleh tahu? Ketuanya. Ketuanya, mantan ketuanya. Mantan ketuanya. Mungkin kita bisa lihat cuplikannya untuk lebih lengkapnya seperti apa. Berikut kita saksikan bersama. Puluhan guru sekolah dasar negeri se-Kecamatan Rungkut, Surabaya beberapa waktu lalu mendatangi rumah M. Iska, Ketua Koperasi Tegar di kawasan Wonorejo, Surabaya. Dengan didampingi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, para guru SDN ini menagih uang koperasi kepada Iska, Ketua Koperasi Tegar yang sejak tahun 2019 nyantol tidak bisa dicairkan. Guru SDN se-Kecamatan Rungkut, Surabaya ini yang menjadi anggota Koperasi Tegar awalnya berjumlah 200 orang, namun saat ini menyusut menjadi 124 orang. Setiap guru mempunyai simpanan di koperasi tersebut mulai 10 juta hingga 50 juta rupiah. Total uang guru yang tersimpan di koperasi tersebut mencapai 1,6 miliar rupiah. Kasus dugaan penggelapan uang guru SDN ini terbongkar setelah terjadi pergantian pengurus Koperasi Tegar pada 2019 lalu. Saat itu, M. Iska yang menjadi bendahara bergeser jadi ketua koperasi, sedangkan bendaharanya adalah Umar yang juga pensiunan guru. Dari sinilah terungkap jika ada kejanggalan-kejanggalan keuangan koperasi, meski anggota koperasi setiap tahun diberi dana sisa hasil usaha (SHU), namun uang pokok mereka nyaris tidak ada. Saya tanyakan kepada Pak Iska, supaya nggak rame-rame saya tanyakan, Pak, ini kok ada, saya menemukan catatan seperti ini bagaimana? Nah, terus siapa yang bertanggung jawab? Saya tanyakan itu kepada beliau. Bendahara pada saat Pak Iska mengatakan sendiri, saya yang bertanggung jawab. Saya yang tanggung jawab nanti itu di hadapan teman-teman pengurus termasuk saya yang menanyakan. Nah, karena dia bilang, oke, kalau dengan yang bertanggung jawab, ya ada masalah, asal tanggung jawab. Tapi kenyataannya gimana, Pak? Sampai saat kenyataannya ini? Sampai dengan tahun 2019, Pak. Ya tadi itu tidak ada ini. Kejelasan ya. Karena tahun 2019 saya didapuk sebagai pembantunya Pak Umar, otomatis kan semakin kenceng saya tanya, Pak. Saya kan ingin tahu kebenaran ini. Informasi yang didapat para guru yang menjadi korban koperasi ini, uang mereka digunakan oleh M. Iska, mantan kepala sekolah, untuk membeli tanah dan membangun kos-kosan dan rumah. Selain itu, juga membeli aset lainnya di kawasan Rungkut, Surabaya. Kalau kita lihat dari cuplikan tadi itu masih prosesnya mediasi loh. Belum ada proses hukum yang gimana-gimana. Yang lebih jelasnya kita bisa tanya teman-teman yang memang datang hari ini di studio. Dan telah hadir di studio CTV, kita sudah undang Bendahara Koperasi Tegar Surabaya, ada Dr. Andes Umar MM. Bapak, selamat malam. Terima kasih telah hadir. Dan juga ada Bapak Imam Bahroji, pengurus Koperasi Tegar sekaligus korban. Ya. Korban, ya. Dua-duanya korban nih sebenarnya Pak ya? Dua-duanya korban. Dua-duanya korban. Baik, mungkin kita bisa tanya dulu. Tadi sampai ngajakin Cak Ji, Cak Armuji diajakin untuk mediasi. Enaknya gimana gitu kan? Berarti sudah datang ke rumahnya Pak
Iskak ini. Tapi boleh tahu nggak Pak, kronologi kejadiannya awalnya? Mungkin dari Pak Umar dulu nih, awalnya bendahara. Pak Umar awalnya kan bendahara nih Pak. Iya. Terus habis itu naik jadi ketua. Dari ketua jadi bendahara saya. Oke. Dari ketua jadi bendahara. Iya. Ini dulu kronologinya seperti apa sampai Bapak menemukan ini sepertinya ada sebuah kejanggalan dan akhirnya Pak Iskak juga mengakui kalau dia yang bertanggung jawab. Kronologinya gini, Mbak. Pada tahun 2019 kan rapat anggota tahunan buku tahun buku 2018. Di situ ada pergantian pengurus setiap 3 tahun sekali. Kebetulan sebelum 2019 itu saya sebagai ketua, Pak Iskaknya sebagai bendahara. Ya. Akhirnya kami ditunjuk sebagai ketua, Pak Iskak sebagai dibalik itu. Dibalik. Iya, saya bendahara, Pak Iskaknya ketua. Kemudian bulan Februari itu RAT-nya Februari. Kemudian bukan, RAT-nya Januari 26 Januari. Saya ditunjuk sebagai bendahara dan serah terima kepada Pak Iskak dengan saya dengan pada Pak Iskak dibalik, Pak. Pada waktu saya terima bulan Februari, Pak Iskak hanya menyerahkan buku catatan uang keluar dan uang masuk. Yang mana itu tidak lengkap seharusnya. Di dalam buku tersebut kan ada uangnya, Mbak. Di sana ada uang, ada saldo tunai 720 juta, kemudian ada saldo bank 420 juta, itu sudah ada uangnya. Hanya catatan hanya saja. Diberikan buku keluar dan buku masuk. Setelah serah terima, kan saya bawa pulang. Dengan Pak Imam ini saya teliti berdua, akhirnya uang yang tidak ada itu 2,3 miliar. Sebentar, pada saat serah terima itu tidak ada pesan dari Pak Iskak kah sebelumnya sampai kok akhirnya Bapak terpikir untuk... Sudah saya tanyakan loh, Pak Iskak mana uang tunainya 720 sama bank. Saldo bank 420 ini. Loh, tidak ada uangnya Pak Umar. 1.000 pun saya tidak bawa. Awalnya? Iya. Padahal seharusnya ketika waktu menyerahkan itu ada uang sekian. Setelah saya bawa pulang, saya teliti lagi dari rumah, ternyata bukan itu, lebih banyak, Mbak. Tidak 700 itu, tapi M tadi. Iya. Wow. Pada waktu menyerahkan itu ada penjelasan nggak Pak dari Pak Iskak? Ada penjelasan. Saya tidak menggunakan uang sama sekali. Tapi Bapak sempat ngecek ke bank nggak Pak untuk rekening keluar masuk? Dia enggak punya enggak punya rekening Pak Iskaknya. Iya, enggak ada rekening. Berarti langsung dari sana pengambilannya? Langsung, iya. Tapi Bapak sempat ngecek ke bank, ini keluarnya kemana? Enggak, Pak Iskaknya enggak punya rekening. Oh, maksudnya dari rekening? Katanya itu enggak ada rekening. Enggak ada rekening. Baik. Iya. Padahal seharusnya ada rekening. Iya. Setelah saya teliti itu ketemu 2,4 hampir 2,5. Kemudian Januari kan masih dibangun oleh Pak Iskak. Sehingga Januari masih kita perhitungkan yang masuk berapa, yang keluar berapa itu kurang lebih selisih 182 juta. Sehingga total uang yang dipakai pada waktu itu 2,3. 2,3. Iya. Itu setelah kita kurangi pengeluaran Januari, 2,3. Ini pada momen apa Pak Iskak akhirnya mengakui kalau iya saya yang bertanggung jawab? Itu sejarahnya panjang, Pak. Oke, nanti kita akan bahas ya Pak ya. Selanjutnya, karena saya yakin yang nonton ini adalah banyak sekali dari guru SD Kecamatan Rungkut yang pengen tahu juga kejelasannya itu seperti apa. Karena mereka cuma mungkin dengar dari teman-temannya aja. Ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hukum di Tengah Kita. Di sini tempatnya untuk bersuara. Kebetulan yang datang di sini kan bukan hanya Pak Umar, tapi ada Pak Imam. Yang sekaligus pengurus. Ya. Pengurus dan juga korban juga. Wakil bendahara ini juga. Karena semua pengurus, wakil bendahara, semua pengurus itu juga sebenarnya anggota ya Pak ya? Iya, semua pengurus. Pak, boleh tahu nggak sebenarnya kalau untuk ikut sendiri untuk daftar, itu wajibkah untuk seluruh guru SD di Kecamatan Rungkut atau yang pengen-pengen aja? Dan untuk iurannya itu seperti apa? Baik Mbak, terima kasih.
Untuk menjadi anggota koperasi itu sebetulnya sukarela, tidak ada paksaan. Tetapi biasanya pimpinan kepala sekolah itu menghimbau, mengajak untuk menumbuh kembangkan koperasi itu, yang bisa adalah dia dari teman-teman kita, ASN atau non ASN tetapi dia ada di sekolah Kecamatan. negeri. Oh, negeri. Iya, boleh itu. Jadi mereka tergabung ya sukarela. Mau gabung silakan, enggak gabung juga enggak apa-apa. Sistemnya gimana Pak? Tiap bulan iurannya Sistemnya berapa? kalau dia mau gabung itu harus membayar simpanan pokok. Itu senilai 1,5. 1,5 simpanan Ya, pokoknya. simpanan pokok itu Awal saja. ya berarti. awal saja. Tapi bagi mereka yang nggak mampu boleh dicicil Pak. Oh boleh. Boleh dicicil mau berapa kali. Biasanya rata-rata nyicil 10 kali. Oke. Kalau mau bayar cash juga boleh. Baik. Kemudian kewajiban tiap bulannya itu adalah membayar simpanan wajib dan manasuka. Simpanan wajibnya berapa Pak kalau boleh tahu? 100. 100. Manasukanya itu juga 100. Tetapi manasuka ini kan tidak mengikat, Pak. Bahkan ada teman kita yang menyimpan manasuka itu sekali simpan Langsung tiap banyak, bulan lebih dari 100 boleh. 1,5 juta gitu. Tapi karena itu Nyun Sewu, kalau saya kebetulan kan juga anggota koperasi juga, dalam tiap tahun dikembalikan atau memang disimpan? kalau terus yang manasuka itu kapanpun boleh diambil. Oke. Kalau yang simpanan manasuka, yang nggak boleh diambil itu yang pokok sama wajib. Pokok sama Ya, wajibnya. kecuali purna tugas atau keluar. Kalau- Semuanya diberikan. Baik. Ini sejauh ini waktu ada kasus ini, apakah ada yang purna tugas terus juga ada yang tidak menerima? Rata-rata yang purna tugas menerima, Mbak. Sudah. Sejauh ini untungnya Iya. menerima. Iya, menerima. Kebetulan kasus belum mencuat. Belum mencuat. Iya. Cuman kan mau nggak mau nanti ke depan akan ada dong Pak yang purna tugas. Iya, termasuk saya ini tinggal beberapa saat juga purna tugas. Wah, Dari Bapak ternyata akan ngurus bermasalah jadi ini kan. Ternyata korban. bermasalah aja. Jadi saya ini ya anggota, ya wakil bendahara di periode yang terakhir, juga korban. Boleh tahu nggak Pak, seharusnya nanti kalau ini uang keluar, Bapak akan menerima berapa? Sisa milik saya tinggal 20 juta dulu karena pernah saya ambil. Oke. Kalau Pak Umar berapa Pak? Sama, hampir sama. Tinggal Kalau sedikit. dihitung-hitung. Sedikit. Iya. Tapi teman-teman kita bayar 75 juta. Pak, tapi kabarnya masih tetap menerima SHU ya? Bukan SHU, Mbak. Apa ini Pak? Kekayaan sendiri. SHU sudah tidak ada. Lu katanya tiap tahun. Katanya setiap bulan masih ada tapi pokoknya sudah tidak ada. Itu kan ansuran dari beliau. Jadi dia ini nyaur sebetulnya. Karena SHU itu kalau ada aktivitas simpan pinjam, karena sudah tidak ada aktivitas, berarti sudah bubar koperasi. Tinggal beliau janji membuat pernyataan dulu, ada di saya punya dokumen. Berarti ini bisa dikatakan Koperasi Tegar Kecamatan Rungkut ini sudah dibubarkan sejak kejadian ini? Sejak kejadian sudah tidak ada aktivitas. Sudah tidak aktif. Dinonaktifkan. Oke, baik. Tidak ada namanya bayar. Tidak ada yang, iya Pak, pasti semuanya Iya. trauma lah Dan ya. Bu, ini mungkin nanti di segmen selanjutnya saya akan bacakan WhatsApp dari para penonton kita. Wah, Iya. tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Bincang-bincang kita di malam hari ini di Hukum di Tengah Kita sudah hadir di studio JTV ada Profesor Dr. Sunarno Edi Wibowo, pengamat hukum Universitas Sunan Giri. Terima kasih telah hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak Profesor. Iya. Ini kalau Bapak pasti sudah pernah mendengar melalui media, termasuk juga sebelum diundang Bapak pasti sudah sering mendengar kabar ini. Pak, ini yang dikhawatirkan adalah sebenarnya ini tidak ada laporan hukum, tidak ada laporan ke polisi sama sekali Pak ya, masih mediasi lah. Kita masih kekeluargaan aja sejauh ini ya Pak ya. Ini kalau dari pengamatan Bapak sendiri, apakah uang ini sebenarnya akan bisa kembali atau seperti apa? Ya. Pertama, kalau kembali, ini kan sebetulnya para anggota, khususnya masalah guru ini kan juga kasihan kan, kalau guru ya. Iya. Guru ini sebagai pahlawan yang nggak dikenal sebenarnya. Betul. Tapi kalau digitukan kan kasihan. Nah, bagaimana? Ini betulnya perkara kan banyak ini. Bisa tindak pidana KUHP, bisa tindak pidana money laundering, pencucian uang, bisa korupsi karena yang dipakai adalah semua pegawai negeri kan. Nah, dari
ada 3 hal ini. Kalau diteruskan, tapi yang berbahaya itu ketika perkara di split begini. Melaporkan 5 dulu, selesai 5 dulu nggak akan pulang. Kalau itu strategi hukum seperti itu. Kasihan juga pada, kalau nggak dikembalikan ini bisa saja di split. Jadi ketika yang dirugikan ini katakanlah 100, kalau 10 laporan, putusan 10 lapor nggak bisa pulang. Splitting namanya. Nggak bisa pulang, maksudnya uangnya nggak bisa pulang. Nah, maksudnya kalau itu di-split, itu bisa saja apapun ya hasilnya kan kalau itu digunakan untuk apa, kecuali digunakan biasa untuk judi dan sebagainya. Ini kan berupa aset. Berupa nah, aset itu bisa dijual nggak dikembalikan. Pak itu Pak? Ya? Bisa dijual kah nanti uangnya untuk pengembalian? Disita Bisa lah saja. minimal. Ternyata ini ada yang namanya ketua tim, katakan ketua tim siapa, karena itu. Koordinatornya siapa, katakan demikian. Nah ini bisa saja, asalkan ada pelepasan. Katakan asetnya 5, dilepas semua dengan catatan ada satu pelepasan dan perjanjian. Baik. Mungkin kita bisa langsung tanya ke Pak Umar. Pak Umar, ini kan tadi kalau mau diceritain akhirnya mengaku panjang Pak. Iya. Akhirnya mengaku. Iya. Beliau mau bertanggung jawab. Apakah ada itikat untuk melepaskan beberapa aset seperti yang diceritakan Profesor tadi? Ini sudah ada itikat baik dari Pak SK-nya, Bu. Dia mau menjual asetnya berupa pasar. Pasar, ya dia kan Punya pasar? untuk pasar ini hasilnya dari uang ini kan sebagian untuk bangun pasar. Baik. Iya, lah asetnya ini mau dilepas, kendalanya surat-suratnya ini atas nama mertuanya, jadi atas nama ayah dari istrinya. Kalau asetnya yang lain Pak, tadi sempat disebutkan ada beberapa rumah, kos-kosan, Itu nggak mau dilepas atau gimana? masih jadi satu, suratnya jadi satu. Oh, baik. Rumah, kos-kosan, pasar jadi satu deret ini. Jadi ini Iya. bukan atas nama beliau ya. Atas Tapi nama mertuanya, sudah meninggal mertuanya, jadi tinggal saudara-saudaranya gitu. Jadi dia kalau mau melepas harus tanda tangan ahli waris semuanya. Tapi diusahakan? Pak SK-nya segera menjual, istrinya enggak mau. Wah, gimana nih Pak kalau seperti ini Pak Profesor? Sebenarnya kan ini sudah bukan mau nggak Jadi, mau, Pak keharusan. Nah, itu bisa saja. Itu dilaporkan tentang pencucian uang. Money Karena laundering. tetap menahan Jadi, ya Pak ya? orang yang istrinya juga bisa Kena. juga. Kenapa? Karena aset yang ada uang yang berhubungan dengan kejahatan digunakan untuk istrinya, untuk mertuanya, ini kena Keluarga semua. yang menikmati bisa Iya. terkena. Tapi utamanya ada siapa yang punya ide kan otomatis Pak SK. Yang Nah, Pak bertanggung. SK uangnya dititipkan pada istrinya, titipkan pada mertuanya, kena semua itu. Ya. Itu Pak Umar. kalau itu pencucian uang loh ya. Baik. Pak Umar, sejauh ini dari tim sendiri ya, para pengurus tidak ada memang keinginan untuk melaporkan kah atau memang menunggu ini sampai Selesai. itikat baik aja lah daripada Ini nanti sementara panjang. ini masih kekeluargaan, Mbak. Jadi segera asetnya laku, nah biar selesai. Di samping itu setiap bulan Pak SK mulai kejadian terungkapnya kan Oktober 2019. Mulai bulan November 2019 sampai hari ini bulan Juni ya. Itu nyicil 20 juta Tiap bulan. tiap bulan. Per bulan. Iya. Nah, hasil uang dari Pak SK ini kita kembalikan lagi ke anggota. Ya. Yang lebih dulu harus menerima, lebih tepatnya mungkin Pak ya? Enggak. Dulu sebelum kejadian rame-rame ini, siapa yang keluar, siapa yang mau ambil simpanan khusus langsung saya tunai. Setelah ada kejadian rame-rame ini, anggota yang lain Semua udah- pengen Jadi lebih iya cepat. semuanya pengen. Oh, Akhirnya baik. saya sebagai bendahara ini hanya boleh menerima, tidak boleh mengeluarkan akhirnya. Baik, itu kenapa kemarin walaupun ada itikat baik dari Pak Iskak, ada cicilan setiap bulannya, Iya. tetap banyak yang ngeluruk karena pengennya cepat duitnya Iya, kepingin dikembalikan. pasarnya cepat laku. Bu, ini saya juga mau Iya. bacakan Boleh. beberapa WhatsApp dari penonton Oh, kita, iya, Pak. iya. Jadi itu penggelapan sampai 2,3 miliar, gak bahaya ta? Mending Pak Iska iku dilaporkan polisi ae, opo dipaksa aset-asetnya dijual buat mengembalikan dana koperasi dari Mas Rizky di Surabaya. Kemudian bapakku mantan guru melu koperasi iki ngenes Yohan. Duitnya kok dicaplok ambek oknum pengurus. Kalau aku setuju dipolisikan saja dari Mbak Wiwit. Kemudian ada pertanyaan, itu berapa jumlah guru yang jadi anggota di sana? Kok percaya banget ambek koperasi iki? Siapa dulu yang mengajak ikut koperasi ini? Selain Pak Iskak, anggota lain yang belum bayar kudu gelem tanggung jawab pisan dong bayar angsurane. Dari Mas ini dirungkut.
Kemudian ada pertanyaan lagi, kemarin hasil solusi dari Cak Ji seperti apa? Kabarnya Pak Iska sudah datangi Polrestabes Surabaya dari Pak Ahmad. Bentar, kita mungkin ke Pak Imam dulu. Tadi ada salah satu pertanyaan, ini sudah berapa lama koperasinya sendiri? Kalau koperasi ini berdirinya mulai tahun 1994. Oh, pantesan banyak yang percaya karena memang dari dulu baik-baik saja. Baik-baik saja. Baru ini ada masalah. Sejak berdiri sampai dengan tahun buku 2017 itu pembagian SHU masih jalan. Jalan lancar ya Pak ya. Pak. Tapi setelah itu sudah bukan SHU kan, yang dibagi kekayaan. Baik, Pak, ini siapa? Apa untuk menjadi ketua itu ada penunjukankah, pemilihan atau memang mengajukan diri seperti apa? Pemilihan, ada tim formatur. Dan Pak Iskak ini kalau boleh tahu berapa lama Pak pada saat menjadi ketua? Total berapa tahun? Bendara. Oh, dari bendahara. Iya, bendahara. 20 tahunan. Kurang lebih 20 tahun. Menjadi bendahara. Iya. Wah, itu nggak ketahuan kapan, mulai dari kapan untuk melakukannya ya Pak ya? Dengan saya kurang lebih 10 tahun. Terus sebelumnya itu sudah bendahara 10 tahun. Sebelumnya sudah? Iya. Wah. Jadi memang saya katakan Pak Iska ini memang sudah lama berada di koperasi ini ya. Iya. Ya, menduduki jabatan Bendahara. Untuk anggota yang lain mereka punya catatan tersendiri Pak untuk uang-uang yang belum dikembalikan. kami punya dokumen lengkap. Saya kebetulan yang nyatat dengan beliau. Iya. Tadi mungkin ada pertanyaan berapa orang terakhir ini yang menjadi anggota? 112. Tinggal 112, Pak. 112. Sampai dengan kemarin 112 Iya. ini Iya. berarti dulu berapa? 200-an. 200. Itu sudah kembali yang Sudah, yang sudah keluar sudah kembali semua. Tinggal Sudah 112. Tidak punya tanggungan daya. Iya. Kalau boleh tahu Pak, 112 ini untuk dikembalikan jadinya berapa sih Pak angkanya? Angkanya kurang lebih 1,8, Pak. Wah, masih 1 M. Kalau dicicil 20 per bulan kelihatannya lama ini Pak gitu. Masih Itulah yang sekitar namanya 1,8 ya. menjadikan teman-teman minta tolong mediasi. Nggak sabar karena sebenarnya kalau uangnya ditaruh di koperasi aja baik-baik aja nggak masalah. Cuman ini kok kayaknya udah jelas ditilep gitu ya, udah yang kayak wah hilang nih, saya pengen uang saya kembali buru-buru gitu. Ya, Tapi kalau tak prosesnya ini kan memang lama ya. Kenapa kok 2019 terus meledaknya di akhir-akhir? Memang dulu awal penemuan kami berdua ini sempat tengkar dengan beliau. Bahkan salah, ya istilahnya tengkar. Iya, baik. Nanti boleh diceritain ya Pak ya gimana prosesnya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama. Sebenarnya ada itikat baik dari pelaku untuk mengembalikan uang, hanya saja ini para anggotanya sudah merasa ini tidak dikoperasi lagi, uang yang mereka miliki, Dan hak mereka karena ini menjadi kekayaan pribadi orang lain. Dan 20 juta itu lama Bu kalau untuk mengembalikan 1,8 M. Betul, Nah, itu kalau umurnya panjang, Nah. ya itu lama. Gitu ini kita kan. tanya Prof Bowo ini. Betul. Gimana cara maksanya ini kalau gini? Sama ini, kalau menurut Bapak, benar nggak sih apa yang dilakukan para pengurus ini dengan memilih jalur kekeluargaan, atau sebenarnya Bapak lebih menyarankan bagaimana kalau lapor saja? Ini kalau membuat satu jerah, ini untuk sebagai salah satu nantinya apa subterapinya ya, subterapinya boleh saja, asalkan ya dan kawan-kawan. Tapi ini kan ada namanya ada suatu upaya perdamaian di polisi pun ada RJ namanya, restoratif justice itu ada, itu bisa nantinya. Nah kalau dilaporkan ya jelas ini lama juga memakan, tapi sebetulnya persoalannya anggota ini kepingin uangnya kembali, bukan dia dipidanakan. Nah Betul. dengan cara kembali ini bagaimana? Nah subterapinya bisa saja dilaporkan, setelah itu baru nanti bisa kalau dia bayar gimana caranya keluarganya. Kalau ada keluarganya juga bisa dan kawan-kawan. Kalau dan kawan-kawan bukan hanya Pak SK saja, dan kawan-kawannya ini akan kena. Lah ini perlu adanya antisipasi dulu. Jadi kalau ada pihak kepolisian itu ada yang nge-push ya Pak ya? Ya push dulu lah, minimal disomasi lah dulu, somasi 1-2. Kalau habis somasi 1-2, kalau enggak dilaporkan. Kalau supaya ini cepat. Kalau 20 juta per bulan nggak akan kembali, umurnya berapa kan udah pensiun. Betul. Kalau pensiun kan, kalau guru kan 60. Betul. Ya kan kita hitung-hitungan loh ya, bukan karena kita nanti bagaimana, tapi yang jelas ini dipush saja, push
Tapi dengan catatan supaya nantinya dari kepolisian ini ada yang mau bertanggung jawab lah bertanggung ya Pak jawab. Nah, ini kan sesuatu nggak hilang istilahnya, cuman hanyalah kena uangnya ini bisa aja untuk aset keluarganya, istrinya dan sebagainya kan bisa saja. Betul. Contohnya pasar tadi. Dipisah ya Pak akhirnya Pak ya, atas namanya adalah Atas nama. Nah, bukan. kalau atas nama ini kan ini kalau kita bicara masalah kerugian 501 miliar ini bisa tindak pidana pencucian, tapi ada tindak pidana penggelapan atau memang pekerjaannya 379A atau 378, 372 itu bisa saja masuk. Tapi ruangannya kalau korupsi ya memang ini adalah hubungannya ketika dia sebagai yang dikorupsi pegawai, dia pegawai juga. Betul. Nah, dengan ASN, cara itu bisa Pak. saja maksudnya pasalnya dikumulatif. Ada pasal penggelapan, ada pasal tindak pidana pencucian, ada tindak korupsi biar nantinya biar apa ya? Dia kalau kena ini kejarat ini, kalau nggak kejarat ini, kejarat ini, kejarat ini. Jadi dakwaannya itu primer, subsidiar, subsidiar. Tapi saya berharap jangan sampai ini nantinya kalau dipidanakan ini uangnya nggak kembali. Untuk apa menjarakan? Dia penjara uangnya nggak bisa kembali. Betul, nggak kalau dikembalikan. perdata juga lama. Betul, Perdata nanti ada sampai banding, sampai kasasi, sampai WK lama. Ya. Jadi yang lebih enjoy, lebih apa ya? Elok ini bagaimana caranya memaksa tapi dengan catatan dia harus baik. kembalikan. Mungkin kita Tapi bisa kembalikan dengan catatan apa? Nah, minimal ada sesuatu dianggap jaminkan Nah melalui ini yang mau notaris. ditanyakan nih Pak, sejauh ini dari awal kan ini pasti oke kita nggak ngelapor, ada nggak Pak jaminan yang diberikan? Oleh Pak Setidaknya ini senilai dengan uang yang belum dibayarkan. Nah, itu. Pak Umar. Ya. Jaminan yang diberikan itu berupa pasar, Pak. Oh, surat-surat? Surat-suratnya atas nama Tapi mertuanya. surat-suratnya diberikan kepada Bapak? Itu permasalahan suratnya itu yang enggak ada. Itu bukan jaminan Pak, itu hanya Iya, janji belum. palsu. Berarti hanya berarti, Pak. lisan gitu. belum iya. Wah, berarti Jadi- hanya kata-kata sejauh ini. Jadi kita tahunya ya kemarin itu dialog dengan Pak Armuji. Wakil Wali Kota. Ternyata itu suratnya dipegang adiknya istrinya. Dilihat aja enggak boleh, apalagi kita bawa. Wah, ya pantas makin rame itu Pak yang Iya. peluru. Nah ini Iya. di Rame sini ada lagi yang WA Bu. Ini. Gimana? Ini dari Pak Slamet di Surabaya. Serba dilema ya kalau misal Pak Iska di penjara nanti malah kesulitan bayar utangnya. Tapi kalau dibiarkan buktinya ya bayarnya mek nyicil 20 juta per bulan. Harusnya aset dia segera dijual buat ngelunasi utangnya. Uwes Mas tapi angel ngono ya. Kemudian ada Pak Roni di Surabaya, salut pada Prof Bowo. Prof Bowo mending segera dipenjarakan aja loh. Yuk cari salut Pak Bowo tapi penjarakan. Penjarakan aja Pak Iska sekeluargane iku. Aku guru salah siji korban koperasi Tegar. Waduh. Ini yang mungkin memang Pak, sudah mungkin lama. ada cara lagi nanti Pak nextnya mungkin ada cara untuk lebih nge-push lagi karena kalau dihitung-hitung 20 Iya. juta per bulan, lama. nyampe nya berapa tahun Pak Ini- berarti? bertahun-tahun 10 tahun lebih, Bu. Jadi setelah pernyataan ini dibuat pada waktu bulan Oktober itu kan sanggup nyicil 20 juta. Itu dibayarkan mulai bulan November 2019. Itu sampai Juni itu terkumpul kurang lebih 901 juta. Nah, Sampai sisanya Juni ini, Pak, ya? Iya, sampai Juni ini. Sisanya ada 1,4 ditambah beban lain-lain. Loh, kenapa kok ada beban lain? Setelah perjanjian kita buat ternyata ada yang teman-teman itu punya simpanan khusus tidak tercatat. Tidak disampaikan Ada ke yang kita. tercatat Tapi mereka nilainya punya buktinya Pak? punya buktinya sehingga Ternyata lebih. Lebih. saya nelusuri ke rumah, saya ke rumah. Jadi mendatangi ke rumah satu-satu persatu. yang mau jawab Pak, Tinggi. simpanan khusus tidak tercatat itu artinya dengan Pak Iska. waktu Iya itu. dengan Pak Iska. Jadi nggak tahu pengurus yang baru ini. Iya. Kita tidak tahu, jadi kita datang ke rumah. Anggota yang Iya. ngomong. Saya dengan beliau Ya, yang nyari itu. seperti pengakuan ini 2,3 itu kan mulai Oktober. Kan kita terima bulan Februari 2019. sampai ketemunya bulan Oktober. Oktober 2019. Kurang lebih kan 8 bulan. Itu tidak mengakui 1000 pun tidak mengakui uang tak pakai. Lama juga ya Iya. Pak punya Pak ya. Nah, Iya. itu tadi yang saya katakan perjalanannya lama karena Lama. apa? Kita akhirnya tengkar. Wah. Awalnya sih saya sendiri kan waktu itu diminta oleh beliau karena mungkin teman dekat ya, jadi dia enggak ini. Saya datang ke rumah beliau
tidak ditemui di rumah, tapi ditemui di dekat arena pasar gitu ya. Yaitu tengkar rame. Bahkan saya diminta buktikan kalau memang Anda bisa membuktikan. Boleh tahu, pun. mohon maaf sebelumnya, Pak Iskak ini hanya seorang guru saja? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Itu waktu kemarin beli kos-kosan, terus ada beli tanah dan lain, tidak Sebetulnya dicurigai pada ya Pak saat ya? pengakuan itu bersama anak dan istrinya itu bukan hanya pasar, membeli tanah untuk kos-kosan di dekat taksi urin sana. Itu di depan anaknya sendiri mengaku ke kita ini. Bahkan anaknya sendiri minta maaf ke kita kok. Tapi ketika diusut tidak bisa ngelepas aset ini. Iya, itu yang jadi dilema. Kalau akhirnya. sejauh ini Bapak nggak ada ini Pak, usaha untuk paling nggak kan jadi anggota ini juga ada solusi ketenangan Iya. lah Pak. Kalau Bapak mungkin megang aset, entah itu mungkin surat Kalau tanah, pegang kita mobil, enggak, apapun. Mbak. Tapi dari kemarin itu Pak Armuji menyarankan ambil alih aja itu kelola pasar. Memang kalau dihitung kelola pasar itu kalau diambil alih, ya itu ya memang nilainya lebih dari 20 Pak tiap bulan. Bisa lebih dari Boleh. itu karena ini memang kemarin pembayarannya jadi masuknya cuma ke Iya. disarankan jangan sekedar ambil alih tapi minta ke pendampingan dari notaris Betul. supaya ada dukungan betul, gitu loh. betul Pak. Kemarin disarankan seperti itu, mudah-mudahan teman-teman Dan tetap ini lagi berjalan. ya ini mudah-mudahan kemarin oke menyampaikan pada saat ada Pak Armuji kemarin dia begitu. Dan Pak Iskaknya setuju. Iya mengiyakan. Tapi sampai Cuma sekarang kemarin belum. pada saat yang agak nggak enak itu terakhir ketika ada nggak dokumen itu akhirnya memanggil adik iparnya Adiknya, itu ha? dia membawa tapi tidak boleh untuk dilihat. Nggak boleh Karena ini dilihat. masih jadi satu, boleh hanya sekedar lihat sekilas saja. Bapak berarti nggak tahu itu surat apa Pak? Saya juga nggak tahu pada saat itu saya di, Surat-suratan juga bisa Pak. di depan tapi nggak sempat lihat, tapi kemarin di depan Pak Wakil Wali Kota nampaknya juga dilihat itu. Memang masih jadi satu itu. Wah, jangan-jangan itu, aduh. Kalau secara resmi pegang dokumen fisik sebagai bukti jaminan kita nggak punya Mungkin spesial. kita minta pendapat Berarti- dari ahli hukum ini kalau seperti Betul, ini. berarti benar-benar nggak ada ya Pak? Ini Nggak benar-benar ada. hanya ucapan ya Pak? Iya, cuma Saya niat baik hanya mohon gitu maaf, ya? yang kami pegang ini 2 pernyataan dari Pak SK. Tapi menurut saya sih kurang kuat juga ya. Ya cuma tulisan. Pernyataan sanggup membayar 20 juta itu Pak Nas. Ya. Jadi itu kemudian ditekan lagi oleh teman-teman sanggup membayar 40 juta per bulan. Per bulan apa Pak? Enggak, itu tahun 2019 ke 2020. 2020 membuat pernyataan itu di bulan Juni. Sanggup membayar 40 juta. Tapi prakteknya ya 20 juta semua. Gimana Pak? Mungkin Prof Bowo untuk melihat sampai kejadian kayak gini, Prof. Kalau sudah pernyataan, apalagi banyak orang, ini pidananya sudah unsur pidananya sudah ada, petunjuknya ada, suratnya ada, yang jelas. Kena 2 alat bukti cukup. Ini 2 alat bukti cukup, yang 40 tadi. Nah kalau bisa, ini hanya soft terapi. Nah ini yang halang-halangi siapa? Nah halang-halangi persoalan Keluarga. juga kena. Nah ini masuk pasal 55, 56. Pak, ada nggak Mbak lembaga, mungkin dari pihak kepolisian atau mungkin lembaga yang lainnya yang bisa membantu untuk menjual aset-aset ini sebenarnya? Walaupun mungkin tertahan kan sebenarnya bisa disita dan lain sebagainya Pak? Atau gimana? Nggak ada. Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada lembaga yang membantu supaya ini. Dari pihak kepolisian pun Tadi, tetap menunggu ya Pak? Pak Armuji sudah membantu sebetulnya itu. Wakil wali kota kita sudah Memediasi membantu itu, Pak, ya. mediasi Mediasi. itu sebetulnya kuat sudah. Nah namun demikian ini perlu adanya satu, ya pertama adalah ini pelaku utama Pak SK. Nah ini ada yang rentetannya. Kalau sudah rentetannya dipanggil semua, insya Allah nantinya akan terbuka. Setelah terbuka apa? Nah ini kan polisi kan bisa saja menyita sesuatu yang dari satu harta kejahatan, suatu tindak kejahatan. Barang siapa yang melakukan tindak kejahatan itu bisa disita. Nah tadi ketika kelihatannya sudah dibuka-buka ini kelihatannya, tapi dibukanya nggak fair, buka-buka saja. Tapi saya rasa kalau ada tadi ada hubungannya dengan pasar. Nah pasar ini kalau bisa dikelola dan itu ada suratnya, dimasuk ke dalam penyerahan atau bagaimanapun sampai selesai dengan cara yaitu di notaris. Notaris itu kan akta notarial, bisa nanti dipertanggungjawabkan kalau dia buka. Tapi kalau nggak buka ya satu-satunya jalan. Nah sampai hal ini kan sudah ada ini pernyataan ini, 2 pernyataan cukup ini. Pernyataan kan ada 1 alat bukti ditambah dari saksi-saksi yang lain, berarti sudah
dua bukti, saya kira bisa menjadi tersangka. Dan keluarga yang menghalangi bisa masuk pasal 55. Wah. 556, 5556. Tapi Tadi pasal 55, 56 bisa. Katakan diuntukkan ya. Ini money laundry, pencucian uang atau korupsi atau penggelapan, penipuan bisa dijuntukan 55 atau 64 berkelanjutan bisa saja. Jadi semua akan kena. Nah, coba ini tergantung yang korban. Korban ini memilih sesuatu yang instan atau sesuatu, kalau instan memang pidana. Tapi yang jelas kalau pidana orang nggak mau, apalagi sudah bapaknya ini saya kira sudah pensiun kan. Betul. Pensiun yang diharapkan kan uang kembali Pak sebenarnya. Iya mesti kembali kalau saya loh ya. Tapi saya ini hanyalah antisipasi bagaimana supaya kalau enggak terus-terusan begini, saya kira ya kasihan juga uangnya nggak nyampe-nyampe. Karena apa? Karena dari waktu ke waktu ini hanya diayun. Saya takutnya kekhawatiran diayun ini sama Pak SK dan keluarganya. Nah, kalau diringkas sekalian sprek sudah selesai. Jadi siapa yang ngalang-ngalangin masukkan aja di dalam laporan tadi. Berarti sebenarnya ini saran dari Cak Ji kemarin itu sudah yang paling realistis ya Pak ya. Realistis. Karena kan kalau untuk pengelolaan pasar tuh bisa jangka panjang juga. Panjang. Dan lebih dari 20 juta penghasilannya sebulan. Prediksinya bisa seperti itu Mbak. Jadi mengapa kok saya juga bersyukur, artinya apa? Dulu kan awalnya kan kami berjuang berdua itu untuk nagih, kadang-kadang tengkar gitu Pak, kan ya. ini rencananya yang pengelolaan pasar ini akan per bulan apa? Secepatnya, kemarin kalimat itu hanya secepatnya, nggak ada per bulan Juni, Juli. Jadi pokoknya Pak Armuji kemarin, Pak Eka secepatnya loh ini harus segera diserahkan kepada. Bisa-bisa bulan depan 20 juta lagi Pak. Nah ini kalau mungkin yang disarankan sama Pak Bowo bisa dilakukan ya Pak. Iya, kita coba. Coba oleh karena jangan lagi dibohongi lagi, jangan terulang lagi dibohongi, ikat dengan notaris. Nah, harus ada notaris. Kalau enggak, potong lagi nih. Kalau diikat notaris berarti apa? Legal standingnya, legal formalnya, ya toh dasar hukumnya kuat. Sehingga siapa yang mau itu adalah koordinatornya gitu. Koordinator nanti akan memberikan siapa yang korban. Jadi itulah. Jadi cara-cara seperti itu meskipun nggak secepatnya, tapi kan ada harapan. Ya. Kalau harapan itu kan penting tuh, harapan itu penting. Jangan sampai harapan itu hanya etopis, harapan itu hanya kosong belaka. Tapi saya kira ini penting. Ketika ada kesempatan, lakukan kesempatan itu. Dan notaris itu bisa dipanggil. Paling nggak berdasar hukum ya Pak. Hukum dulu, sehingga nantinya nggak merampas dong. Ini sudah dengan sukarela diserahkan, alhamdulillah ya. Nggak sebagai premanisme. Kemarin nggak bawa notaris ya Pak ya? Enggak. Kalau bawa notaris enak, bisa saja notaris. Pada saat itu notaris pada waktu notaris berada di sini cukup aja. Ini jangan-jangan kalau ini misalnya nggak mempan, nanti bawanya wali kota langsung, nggak wakilnya, wali kota sama notarisnya. Nggak, takutnya ini juga kan kalau misalnya karena anggotanya banyak, kita kan nggak tahu emosi setiap anggota ini Pak seperti apa gitu loh. Yang ditakutkan juga akan seperti itu, akan bertindak ke keluarga yang lain gitu. Ya ini saya kira kalau sebagai guru ya, saya yakin itu shopnya itu ada, kecuali tidak guru ya, guru itu kan pendidik. Betul. Ya betul. Saya kira berpikir panjang lah ya, apa Pak, yang saya sampaikan saya kira cukup apa dalam arti kalau bisa ya selaku koordinatornya ini cepat dan didukung dengan saksi-saksi ya nanti ke notaris. Ini pasar deh. Ini maksud saya ini kalau pasar itu masalahnya kan panjang juga. Betul. Apalagi nanti pasar itu setelah dialihkan kan cukup cepat. Nah, mudah-mudahan itu dan lebih pasti ya Pak ya. Lebih pasti, jangan sampai ada orangnya umur panjang atau tidak bisa kan tetap dialihkan, jalan. tapi dengan alihkan cepat. Orang kalau sudah pasar, ini prospeknya panjang, tapi nggak instan. Jadi saya kira itu yang kalau disampaikan. Tapi jangan sampai nanti kita gontok-gontan nggak mendapatkan sesuatu. Kalau dilaporkan juga antisipasi juga. Baik. Jangan sampai nanti orang yang korban menjadi korban ketiga kali dan jangan sampai itu. Lebih baik bagaimana cara jalan yang terbaik di antara yang baik. Nanti kita bahas lagi Pak ya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama hukum di tengah kita. Sampai segmen terakhir dan saya yakin penonton kita yang guru-guru
di Rungkut ini pasti pingin kedepannya kayak gimana. Betul, dan tentunya kita hanya bisa memberikan wadah ya untuk kita dapat berdiskusi, mudah-mudahan ini juga jadi pembelajaran untuk yang lainnya. Kalau dari Pak Umar sendiri, Pak, harapannya setelah ini, Pak? Ini harapan kami sebagai pengurus maupun bendahara agar keluarga Pak SK ini segera melunasi sehingga anggota ini tenang. Karena apa? Kalau dicicil 20 kan tidak selesai-selesai. Sehingga salah satu aset yang ada ini mohon dari keluarga Pak SK segera dijual. Salah satu mungkin ada yang terpisah dengan rumah, kos-kosan di dekat pangkalan taksi Urin. Itu masih jalan, Pak? Itu kan terpisah, itu kan bisa dijual. Nah, dengan lakunya aset nanti bisa untuk nutup semua kekurangannya ini. Betul. Iya. Betul. Jadi anggota itu bisa tenang, nggak gejolak. Tapi katanya tadi untuk kos-kosan juga atas namanya sama, mertua? Enggak? Kalau yang di dekat Oren kita belum tahu. Tapi kalau yang di deretan rumah itu kan ada kos, ada rumah, ada pasar itu suratnya dari satu masih atas nama mertuanya. Iya. Oke. Kalau dari Pak Imam sendiri, Pak? Harapan saya sih sebetulnya tidak jauh, Mbak, dengan Pak Umar itu. Karena saya ini langsung berhadapan dengan anggota. Karena dulu awalnya sih sempat ada isu kalau uang itu kami berdua ini ikut. Iya, jadi tuduhan ya, Pak, ya. Jadi Pantes akhirnya berantem, Pak. Tapi saya bersyukur, Mbak, kemarin itu bisa terungkap semuanya. Karena dulu memang saya sempat rame, tapi setelah saya dengan Pak Umar mampu membuktikan secara fisik dan kalau bukan mengiyakan dia mengaku di depan keluarganya, mengaku di depan anggota, membuat pernyataan di depan anggota, membuat pernyataan di depan anak-anaknya, itu saya menjadi blong. Artinya dia mengakui memang saya yang menggunakan seluruh uang itu. Tentu tidak mudah buat Bapak dan juga Pak Umar untuk bisa membuat beliau mengaku, Pak, ya. Itu dulu ya, tadi saya katakan, saya dulu awalnya sampai adu perang mulut, bahkan hampir fisik. Aduh. Hampir fisik. Ya, akhirnya kami mengalah, saya butuh waktu 2 minggu mengerjakan itu. Akhirnya menemukan angka kurang lebih 2,3 lebih itu. 2,8 ya. 2,8 awalnya. 2,8 awalnya. Kemudian terkurang itu setelah saya bisa menunjukkan, kemudian dia tidak bisa menjelaskan. Tidak bisa menjelaskan. Baru di situ akhirnya dengan bahasa Surabaya mungkin Pak Umar ini orang pendiam menurut saya, nggak pernah. Kalau sampai marah pendiam. Berarti itu keterlaluan. Kalau Pak Umar marah itu berarti sudah sangat keterlaluan, Pak. Saya berteman lama, itu benar-benar marah di rumah di depan keluarganya itu. Dia ngaku, ya memang saya berikan ini untuk anak saya namanya ini. Sampai anaknya minta maaf ke Pak Umar. Anaknya juga nggak bisa mengembalikan. Anaknya itu mengatakan begini, saya tidak pernah berharap seperti itu. Artinya nggak butuh seperti itu gitu loh. Kenapa kok Bapak mengatakan seperti itulah? Ini kalau orang tua udah ngaku di depan anak kayak begitu kan yo sudah kelewat, Pak, itu, Pak, ya. Jadi itu akhirnya dengan clear itu saya menjadi lego. Apalagi kemarin dijembatani oleh Pak Armuji itu saya menjadi lebih senang. Artinya apa ya? Bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar kita perjuangkan sungguh-sungguh. Memang sampai sekarang, Pak, pengurus sudah angkat tangan yang lain, Pak. Periode 2019 sampai 2021 itu pengurus sudah nggak mau lagi. Nggak mau. Jadi tinggal berdua. Kami tinggal berdua, Pak. Kami cuma pikir gini, kalau nggak ada yang ngurusi, terus gimana terus ya, gimana Pak, uang kita ini? Wah. Akhirnya terpanggil untuk ya sambil lihat. Sebetulnya ini sudah mengundurkan, Pak. Mbak, ini pernah mengundurkan ketika rapat di SDN Kendang Sari 4 itu. Sudah, Pak, saya mengundurkan, nggak kuat. Kalau mundur nanti uangnya hilang, Pak. Kalau ini mundur, berarti tinggal saya sendirian, Pak. Akhirnya saya juga ngerayu lagi. Jangan, Pak, ayo kita perjuangan ini ya. Akhirnya alhamdulillah. Nggak apa-apa, Pak. Pahalanya nanti ya, Pak, ya. Permasalahannya saya kan dapurna tugas, Pak. Jadi mulai 2018 saya sudah pensiun. Waduh, malah dibebani kayak gini ya, Pak, ya. Saya dulu udah kepala sekolah 17 tahun. Kerjaan baru ini, Pak, ya. Menjelang pensiun turun jadi guru, terus pensiun itu. Baik. Bapak mudah-mudahan sehat lancar, Pak, ya. Pak Bowo, mungkin saran, Pak, untuk next step-nya nih, Pak, sudah dilakukan sampai ngajakin wakil wali kota, terus ada saran, tapi nggak tahu akan dilakukan atau enggak. Kalau Bapak sarannya gimana, ya, Pak? oleh karena saya lihat ini SDN Kendang Sari ya, Pak. Iya. Banyak yang jadi loh, Pak. Iya. Anak saya dokter di Kendang Sari. Mau spesialis. Pinter-pinter memang, Pak. Pinter-pinter, lulusan sana teman-teman saya. Pinter Pak Umar ya. Tapi ya memang ini sudah dilihat nih oleh anak saya. Ini SDN Kendang Sari semua, jadi semua, gitu, Pak. Ya. Alhamdulillah. Oleh karena itu saya kira ini penting sekali Pak Umar sama Pak Jini
jangan sampai ini persoalan sudah kelihatan Bapak ya. Tinggal nanti bagaimana, jangan sampai nanti Pak Umar sama Jini melaporkan sehingga anaknya juga kena. Karena ada pengakuan ada bukti Bapak. Ya. Nah, betul. Dari pengakuan itu bukti kan. Ya. Jangan sampai anak istrinya kena. Ini luar biasa kalau kena. Masa di rumah itu kosong nantinya. Saya kira kalau dilaporkan itu tergantung Pak Umar dan Pak Jini. Kalau dilaporkan bisa terjadi nih. Nah, ini hanyalah kesabaran. Tapi yang jelas kesabaran itu ada batasnya Pak ya. Nah Bapak harus beri waktu kapan bisa diselesaikan itu aja. Setelah dari sini biar kalau bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi dengan catatan harus membuat satu formatnya Bapak ya. Formatnya dibuat apa formatnya? Yaitu dia menyatakan. Jadi pernyataan lain dengan perjanjian. Kalau sudah menyatakan kapan sanggupnya pada bulan, tahun, ya, hari. Ketika nggak bayar ini pidana Bapak. Jangan lupa kasih materai ya. 10.000 buat pernyataan, dan itu pun buat pernyataan itu jangan hanya satu Pak Iska, tapi anaknya dan istrinya. Saya kira dengan anak dan istrinya itu yang ada saya pegang Pak Iska diketahui istri terus anaknya iya. Betul ketahui. Nah ini nanti akan kena semua, tapi pengakuan itu tahu kan. Nah pada waktu ngaku itu berapa orang Bapak sama Pak saksinya Pak Umar saksinya sama ada pengurus yang ada anggota lain? Dari pengurus 3 orang Pak. Saya, Pak Imam sama Pak Parto. Pak Umar, Pak Imam, Pak Parto nggih, Pak Parto. Nah, berarti itu cukup Pak. Itu nanti ketika dikonfrontir cukup sebagai alat bukti ya. Saya kira petunjuk. Lah, saya kira itu nanti dipikirkan, saya kira Bapak-bapak ini paham. Tapi ada 2 memang Pak. Ini garis 2 simetris. Apakah nanti lainnya kalau ini sampai terus dipanjer gini pidana. Kalau enggak ya selesaikan dengan pernyataan tadi ya. Nah pernyataannya harus dengan catatan mengembalikan atau menyerahkan pada pengurusnya. Kalau Bapak kan ada pengurus. Pak Paguyuban sekarang. Paguyuban tadi. Paguyuban ada ini ketua. Kan pengurusnya kan sudah ada ya. Akhirnya nah, muncul Paguyuban itu ada ketua, sekretaris, bendara. 3 ya itu menjadi. Baik, nanti mungkin lebih detailnya bisa konsultasi Pak ya setelah ini Pak ya. Tentunya saya kira cukup ini. Terima kasih Pak Bowo untuk saran-sarannya. Sama-sama. Pak Imam dan juga Pak Umar, terima kasih banyak sudah mau memperjuangkan ini untuk hak-haknya ya, untuk anggota Koperasi Tegar sendiri. Mungkin hikmahnya kalau dari kita jangan pernah mengambil rezeki orang lain, terutama kalau sudah dipercaya menjadi ketua. Ya. Ininya segera balik lah uang ini. Benar, mudah-mudahan lancar, sehat terus Pak ya. Akhir kata saya Rina Koto. Saya Bulung Swantara. Pamit, selamat malam, sampai jumpa. Namaku Bento, rumah listrik, mobilku banyak, harta melimpah, orang membantuku, bos eksekutif, toko papan atas skalanya asik. Wajahku cantik, banyak simpanan, sekali lirik, oke saja. Bisnisku menjaga, segala apa saja yang penting aku senang, aku menang. Kesetan orang susah, aku yang penting asik, sekali lagi asik. Bos